Zhang Yi mencoba mensimulasikan penghindaran berikutnya di dalam pikirannya. Menghindar ke kanan. Di dalam gambaran masa depan, ruang kembali terdistorsi dan ia kembali ke titik semula. Menghindar ke atas, di dalam gambaran itu, kain sutra merah menekan turun seperti langit runtuh, memaksanya kembali ke posisi awal. Menghindar ke bawah, ruang di bawah kakinya berubah menjadi lubang hitam, langsung menuju ujung tajam anak panah itu. 5 detik. Hanya ada 5 detik waktu prediksi. Dalam waktu yang sangat singkat itu, otak Zhang Yi bekerja dalam mode overclock, mensimulasikan 7 skema penghindaran secara beruntun. Dan hasil setiap simulasi hanya satu, terkena. Ini adalah jalan buntu. Karena hal itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan bagaimana ia menghindar. Titik pendaratannya akan dipaksa tertarik menuju koordinat yang sama dengan titik jatuh anak panah, menghasilkan situasi di mana satu panah pasti mengenai sasaran. Hahaha. Laba-laba iblis raksasa Guzan mengeluarkan tawa menggelegar bak petir. Ratusan matanya menyipit bersamaan, memancarkan ejekan dan kekejaman. Tidak ada gunanya chaos. Kami sudah mengetahui seluruh kemampuanmu sejak lama. Dou jarum detik waktu memang sangat kuat, mampu memprediksi masa depan. Tetapi kekuatan waktu bukanlah sesuatu yang tak terkalahkan. Selama itu adalah kekuatan super, pasti ada celah dan batas hukumnya. Tubuh besar Guzan perlahan mendekat, membawa tekanan yang membuat napas terasa sesak. Untuk membunuhmu, kami berempat para pengguna kekuatan tingkat Ksatria Hitam telah berlatih berkali-kali. Kami menyiapkan jaring maut yang secara khusus ditujukan untuk melawan kemampuan ruang dan waktumu. Di sini adalah dunia sutra merah yang sepenuhnya tertutup. Setiap inci ruang di tempat ini berada dalam kendali kami. Kau seharusnya sangat paham bahwa pertarungan antar pengguna kekuatan tidak pernah sekadar adu siapa yang memiliki energi lebih kuat. Waktu, tempat, dan harmoni manusia. Suara Guzan terdengar seperti palu penghakiman. Keuntungan tempat, kami sudah memasang jebakan sebelum kau datang. Kau sekarang berada di wilayah kami. Harmoni manusia, kemampuan kami secara sempurna menahan teleportasi dan prediksimu. Dalam situasi mutlak yang tidak menguntungkan seperti ini, dengan apa kau akan membalikkan keadaan? Tatapan Zhang Yi perlahan berubah menjadi dingin dan dalam. Keningnya berkerut erat, jari-jari yang menggenggam pedang iblis memutih karena terlalu kuat mencengkeram. Sementara senyum dingin di sudut bibirnya dan gairah di dalam hatinya justru semakin membara. Akhirnya, ia menyadari bahwa ketika dirinya benar-benar melangkah ke tingkatan para ahli dunia ini, menjadi sosok yang disebut Ksatria Hitam, musuh yang ia hadapi tidak lagi para ikan kecil yang bisa dihancurkan sesuka hati. Setiap orang kuat yang mampu hidup sampai hari ini adalah monster yang merangkak keluar dari gunungan mayat dan lautan darah. Mereka bukan hanya memiliki kekuatan luar biasa, tetapi juga kecerdikan licik dan taktik yang sangat presisi. Meremehkan musuh harus dibayar dengan harga mahal. Pada saat yang sama, di luar kota Anxi, di depan gerbang suci putih yang megah, Arthur, Saladin, Morana, dan Benjamin Morgan berdiri di tempat dengan wajah penuh kebingungan. 1 detik sebelumnya, mereka masih berada di dalam ruang merah itu. Tetapi detik berikutnya, mereka diusir keluar oleh kekuatan yang tak bisa dilawan. Apa yang terjadi? Di mana chaos? Arthur menggenggam erat pedang di batu, sambil melihat ke sekeliling, hanya untuk menyadari bahwa di sana hanya ada mereka berempat. Zhang Yi telah menghilang. Dia masih di dalam. Suara yang sinsin terdengar dari kejauhan. Saat ini seluruh anggota tim Zhang Yi berdiri dengan ekspresi bingung di luar kota Anxi. Tatapan yang sinsin tetap tenang. Ini adalah jebakan pembunuhan subruang yang ditargetkan secara khusus. Lawan menggunakan teknologi pelipatan ruang dimensi tinggi untuk mengisolasi kakak Zhang Yi sendirian di dimensi yang tidak bisa kita jangkau. Kita tidak bisa menemukan titik simpul ruangnya, jadi mustahil masuk. Sialan, bajingan-bajingan itu. Paman Yu berkeringat deras karena cemas. Ia memegang komunikator dan terus memanggil dengan panik. Zhang Yi, kalau menerima, segera jawab. Namun dari komunikator hanya terdengar nada sibuk yang sunyi.
Zhang Yi yang terisolasi di dalam subruang benar-benar kehilangan kontak dengan mereka. Sudah tamat. Penghalang tingkat seperti ini, bahkan meriam utama kapal Dreamer pun belum tentu bisa membukanya. Karena mereka sama sekali tidak dapat memastikan titik simpul ruang. Zhou Ke'er menggigit bibir erat-erat. Matanya dipenuhi kekhawatiran. Suasana seketika menjadi tegang. Emosi panik mulai menyebar. Jika Zhang Yi benar-benar gugur di tempat ini, maka langit negara Huaxu akan runtuh. Tidak, bukan hanya negara Huaxu. Sebagai manusia generasi ke-6 terkuat, jika sesuatu terjadi pada Zhang Yi, maka posisi seluruh generasi ke-6 akan jatuh drastis. Jangan panik. Pada saat itu, suara yang Xin terdengar seperti jarum penenang lautan. Nada suaranya memang dingin, tetapi penuh kestabilan yang tak terbantahkan. Tatapannya menatap tajam ke arah udara yang tampak tenang di depan mereka, sementara nadanya dipenuhi keyakinan mutlak. Kakak tidak akan terjadi apa-apa. Kenapa? Saladin tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Karena pihak lawan berani membuat jebakan, berarti mereka pasti sudah mempersiapkan segalanya. Lagi pula, mereka mampu menendang kita keluar seketika. Kekuatan mereka benar-benar sulit diukur. Justru karena kita diusir keluar, itulah alasan kakak aman. Yang Xin menganalisis dengan tenang. Jika yang bergerak adalah kekuatan super tingkat atas, seperti ras Tyrannosaurus, atau keberadaan tingkat ultra tertentu, maka dengan kekuatan absolut mereka sama sekali tidak perlu repot-repot seperti ini. Mereka akan langsung melenyapkan kita semua bersama kakak Zhang Yi. Tetapi mereka tidak melakukannya. Mereka hanya mengusir kita dari subruang, bukan membunuh kita. Cahaya kebijaksanaan berkilat di mata yang Xin. Ini membuktikan bahwa meskipun kekuatan penyusun jebakan sangat kuat, mereka belum cukup kuat untuk mengabaikan segalanya. Energi mereka terbatas. Mereka harus memusatkan seluruh sumber daya untuk menghadapi kakak seorang diri, sehingga mereka terpaksa membersihkan unsur gangguan seperti kita. Selama itu bukan penindasan kekuatan absolut, selama ini masih permainan pada level yang sama. Sudut bibir yang Xin sedikit terangkat, memperlihatkan senyum percaya diri yang sangat mirip dengan Zhang Yi. Maka tidak akan ada seorang pun yang bisa membunuhnya. Karena di dunia ini, tidak ada yang lebih memahami darinya bagaimana cara bertahan hidup dalam situasi putus asa. Di dalam ruang sutra merah itu, waktu seakan berubah menjadi lengket. Di dalam kedua mata Zhang Yi, lingkaran pola dewa yang melambangkan hukum waktu tertinggi berputar gila-gilaan dengan kecepatan overload. Jarum detik waktu beroperasi pada daya penuh. Dalam pandangan masa depan yang hanya bisa dilihat olehnya, gambaran singkat selama 5 detik itu dipecah menjadi tak terhitung mikrodetik dan dianalisis di dalam pikirannya hingga 7 kali simulasi ekstrem. Pertama, teleportasi ke sisi kiri. Hasil, ruang terlipat dan ia langsung menabrak ujung panah. Kedua, melompat ke udara tinggi. Hasil, langit menekan turun dan ia tetap menabrak ujung panah. Ketiga, menyelinap ke celah kehampaan. Hasil, celah tersebut disegel oleh sutra merah dan pintu keluarnya tepat menghadap ujung panah. Ketujuh, bukannya mundur, ia justru mencoba menyerang tubuh asli Karen. Hasil, ruang di bawah kakinya runtuh dan ia berpindah ke belakang dirinya sendiri, yang berarti tepat di depan ujung panah. Huff! Zhang Yi sedikit terengah di dunia nyata. Lapisan tipis keringat dingin muncul di dahinya. Tidak ada jalan keluar. Ini adalah lingkaran kematian yang sempurna. Apapun gerakan yang dilakukan Zhang Yi, ke arah manapun ia melarikan diri, sosok yang diam-diam mengendalikan ruang itu akan bertindak seperti anak nakal yang melipat kertas, memaksa koordinat ruang yang mewakili titik akhirnya bertumpuk dengan titik jatuh anak panah. Inilah serangan pasti mengenai tingkat hukum kausalitas. Apakah simulasi perhitunganmu sudah selesai? Suara dingin Karen yang dipenuhi nuansa logam terdengar di telinga Zhang Yi. Kaos, perjuanganmu tidak ada artinya. Di hadapan kekuatan dan hukum absolut, teknik hanyalah permainan badut. Boom! Busur raksasa, busur pembantai dewa, yang tampak seolah ditempa dari tulang belulang bintang,
akhirnya mengeluarkan gemuruh dahsyat karena tak mampu lagi menahan bebannya. Urat-urat di 6 lengan. Karen yang sangat kekar menonjol keras saat ia tiba-tiba melepaskan tali busur. Anak panah merah darah itu melesat keluar dengan energi kinetik mengerikan yang cukup untuk menembus bintang. Dimanapun ia melintas, ruang kain sutra merah runtuh berkeping-keping, memperlihatkan retakan kehampaan hitam pekat. Panah ini bukan hanya mengunci tubuh fisik Zhang Yi, tetapi juga mengunci seluruh titik ruang di area tersebut. Persis seperti yang telah disimulasikan Zhang Yi. Bagaimanapun cara menghindar, hasil akhirnya tetap sama. Terkena. Bahkan sebelum panah itu tiba, tekanan spiritual penghancurnya sudah membuat armor pemusnah dewa di tubuh Zhang Yi berkibar keras. Tidak bisa dihindari. Di dalam pupil Zhang Yi terpantul cahaya merah yang semakin membesar, tetapi ekspresi wajahnya justru menjadi luar biasa tenang pada saat itu. Kalau memang tidak bisa dihindari, maka aku tidak akan menghindar. Kalau aku tidak bisa memindahkan diriku sendiri, maka... Tepat pada detik ketika panah bernama Pembantai Dewa, itu hampir menyentuh titik di antara alis Zhang Yi, yaitu dalam jeda reaksi 0,01 detik. Zhang Yi tidak menggunakan teleportasi. Sebaliknya, ia perlahan mengangkat tangan kanannya dan menggenggam ke arah panah yang melesat dengan kecepatan tinggi di depannya. Teknik Dewa. Wilayah tanpa wujud. Pertukaran koordinat. Kali ini, Zhang Yi tidak memindahkan tubuhnya sendiri di dalam ruang penuh niat jahat ini. Ia memusatkan seluruh daya komputasi ruang pada bagian depan anak panah itu. Di sana, ia membuka sebuah pintu. Sebuah pintu yang terhubung langsung ke belakang tubuh Karen. Karena aturan ruang ini adalah kemanapun Zhang Yi pergi, ia akan tetap menabrak panah. Maka Zhang Yi memilih melakukan kebalikannya. Ia tidak menjadi sasaran, melainkan membiarkan panah itu sendiri mencari targetnya. Apa? Karen di kejauhan membelalakkan matanya. Dua api jiwa putih yang menyala di matanya bergetar hebat. Terlihat jelas bahwa panah merah yang tak terbendung itu tiba-tiba menghilang begitu saja sesaat sebelum menyentuh ujung hidung Zhang Yi. Detik berikutnya. Puci! Ruang terbelah. Panah yang membawa aura kehancuran itu muncul tanpa peringatan di belakang kepala Karen dan langsung menusuk ke arah belakang kepala sang pemanah sendiri. Apa? Karen ketakutan setengah mati. Dua lengannya yang tersisa mati-matian bergerak ke belakang untuk menahan serangan. Namun tepat ketika panah itu hendak mengenai Karen. Buzz! Kain sutra merah yang memenuhi seluruh area kembali mengalami distorsi aneh. Seolah ada seseorang yang secara paksa memperbaiki naskah yang salah. Panah yang seharusnya pasti mengenai Karen, itu kembali dipindahkan arah lintasannya, hanya menyerempet kulit kepalanya sebelum akhirnya menghantam penghalang kehampaan di kejauhan dan meledakkan bunga api energi yang memukau. Seperti dugaanku. Zhang Yi menatap pemandangan itu dengan mata dingin. Makhluk yang bersembunyi di balik bayangan itu bukan hanya bisa mengendalikan posisiku, tetapi juga dapat memindahkan benda apapun di area ini sesuka hati. Selama berada di dalam wilayah ini, serangan fisik hampir tidak berguna. Plak, plak, plak. Suara tepuk tangan yang renyah terdengar di ruang yang sunyi mematikan. Wanita vampir bernama Aiwir yang mengenakan jubah merah darah memperlihatkan senyum mengerikan sambil bertepuk tangan perlahan. Menarik, sungguh menarik. Aiwir menjulurkan lidah merahnya dan menjilat taring tajamnya. Matanya dipenuhi keserakahan dan kekaguman. Pantas saja kau disebut jenius, paling luar biasa di antara 6 generasi. Bisa memikirkan cara memecahkan situasi seperti ini dalam kondisi putus asa. Kecerdasan bertarungmu jauh lebih unggul dibanding para titan yang hanya mengandalkan kekuatan kasar. Namun, tatapannya tiba-tiba menjadi dingin, sementara suaranya berubah menggoda sekaligus berbahaya. Meski otakmu hebat, aku penasaran. Sekeras apa tulangmu? Ia berjalan perlahan menuju Zhang Yi selangkah demi selangkah. Tubuhnya tampak anggun menggoda, tetapi Zhang Yi sama sekali tidak merasakan daya tarik sensual. Yang ia rasakan hanyalah bahaya yang semakin mendekat. Vampir, ia memang belum pernah benar-benar bertarung melawan ras panjang umur legendaris ini.
dan jelas merupakan tindakan bodoh jika hanya menebak kemampuan lawan berdasarkan legenda. Pop! Tiba-tiba ia tersenyum, lalu mengirimkan ciuman terbang kepada Zhang Yi. Namun, pada detik berikutnya, tubuh Aiwir yang semula menggoda tiba-tiba meledak tanpa tanda apapun. Ia tidak berubah menjadi potongan daging, melainkan seperti jeli merah lembut yang membengkak, lalu dengan cepat berubah menjadi lautan darah merah pekat yang menutupi langit. Lautan darah ini bukan cairan biasa, melainkan tersusun dari faktor korosi berkonsentrasi tinggi dan rune kutukan. Setiap tetes darah tampak seperti makhluk hidup yang memiliki kesadaran sendiri, mengeluarkan raungan menyeramkan yang membuat kulit kepala mati rasa. Turunnya Dewa Darah. Penjara darah segar. Biur! Yedo! Lautan darah bergolak, berubah menjadi arus darah raksasa yang menyerbu Zhang Yi dari segala arah. Radius, wilayah tanpa wujud, milikmu, adalah 5 kilometer, benar? Suara aneh Aiwir yang bertumpuk berkali-kali terdengar dari dalam lautan darah. Kalau begitu, aku akan memenuhi seluruh ruang 5 kilometer ini. Sepenuhnya. Tanpa sudut mati, tanpa celah. Aku ingin lihat bagaimana kau menghindar. Menghadapi serangan lautan darah yang menutupi langit dan bumi, ekspresi Zhang Yi tetap tenang. Menghindar? Di bawah penyegelan ruang milik lawan, menghindar memang pilihan paling bodoh. Kenapa aku harus menghindar? Kalau memang tak bisa dihindari, maka aku akan melahap seluruh kekuatanmu. Pedang iblis, pemurnian dewa, di tangan Zhang Yi ditebas kuat. Pemakaman besar dunia bawah. Bzzz. Dengan Zhang Yi sebagai pusatnya, sebuah bola hitam berdiameter ratusan meter tiba-tiba terbentuk. Itu adalah jalur yang terhubung ke dunia bawah. Sebuah lubang hitam buatan berskala mini. Daya hisap mengerikan meledak keluar. Arus darah yang menerjang deras itu begitu menyentuh permukaan bola hitam, langsung seperti air yang tersedot ke saluran pembuangan, ditelan, diurai, dan dikonversi dengan gila-gilaan. Kekuatan kehampaan dunia bawah dan kekuatan korosi ras vampir saling berbenturan liar, menghasilkan suara peluruhan yang membuat gigi ngilu. Hahaha, makanlah, lahap sepuasmu. Tawa menggoda Aiwir bergema di udara. Lautan darahku tak akan pernah habis. Selama masih ada setetes darah yang tersisa, ia bisa terlahir kembali tanpa batas. Lagi pula, ia tidak bertarung satu melawan Zhang Yi. Ia masih memiliki 3 rekan lainnya. Jadi meskipun hanya saling menguras energi dengan Zhang Yi, itu tetap menguntungkan baginya. Dan benar saja, ketika Zhang Yi memusatkan seluruh kekuatannya untuk melawan erosi lautan darah, pakar ras laba-laba iblis, Guzan, yang sejak tadi bersembunyi di samping, akhirnya bergerak. Kesempatan bagus, gunung daging hitam setinggi 100 meter itu sedikit bergetar. Ratusan mata yang semula tertutup rapat di tubuhnya pada saat ini terbuka bersamaan. Psss. Dalam sekejap, seluruh ruang kain sutra merah itu seakan berubah menjadi kaleidoskop aneh yang penuh warna ganjil. Ratusan sinar aneh dengan warna dan sifat berbeda melesat keluar dari mata-mata iblis itu. Sinar-sinar tersebut mengabaikan penghalang lautan darah, bahkan mengabaikan jarak ruang, membawa kekuatan hukum yang tak terlukiskan, langsung mengarah kepada Zhang Yi yang terperangkap di tengah lubang hitam. Teknik rahasia Spider Demon Wan Xiang Rulai. Itu adalah nama yang sangat ironis. Makhluk yang berwujud begitu buruk rupa justru menggunakan nama jurus yang suci. Namun jika dipikir-pikir lagi, mungkin di mata Spider Demon, justru makhluk berbentuk manusialah yang terlihat menjijikkan. Saat ini Zhang Yi sedang memusatkan seluruh kekuatannya untuk mempertahankan Yuji Dazang melawan lautan darah. Ketika merasakan serangan Spider Demon datang, cahaya di matanya langsung menegang. Shenlian, tahan itu! Pikiran Zhang Yi bergerak. Bagian ujung pedang iblis di tangannya langsung terurai, berubah menjadi tak terhitung rantai hitam yang saling berjalin di udara, membentuk jaring pertahanan rapat tanpa celah, mencoba mencegat sinar-sinar aneh itu. Klang, klang, klang. Rantai hitam bertumpuk dan bersilangan di udara, membentuk penghalang tebal. Namun, ketika sinar-sinar itu menyinari rantai tersebut,
tidak terjadi ledakan, juga tidak terjadi benturan, melainkan bizdeh-zeh-zeh. Rantai yang semula hitam pekat seperti tinta, di bawah cahaya itu justru langsung berubah menjadi warna-warni aneh. Tak lama kemudian, sebuah kehendak pemberontakan yang kuat muncul dari dalam senjata itu. Tidak bagus. Tatapan Zhang Yi berubah. Rantai-rantai yang semula melindunginya kini justru seperti memiliki kehidupan sendiri dan membalikkan arah serangan. Ujung-ujung tajamnya mengarah ke tubuh Zhang Yi, lalu menusuk dengan ganas. Pedang iblis di tangannya juga bergetar hebat. Dari bagian pegangan muncul duri-duri tajam yang menyerang telapak tangannya. Guzan mengeluarkan tawa aneh penuh kemenangan. Kaos tidak ada gunanya. Wan Xiang Rulaiku adalah kemampuan hukum tipe cahaya. Apapun yang terkena cahaya iblisku, baik makhluk hidup maupun benda mati, akan diberikan jiwa baru, lalu dikendalikan olehku. Bahkan senjata hidupmu pun tidak terkecuali. Bunuh dia untukku. Mengikuti perintah Guzan, rantai-rantai berwarna itu langsung membesar dengan liar, berubah menjadi pohon dunia baja raksasa yang terdistorsi. Tak terhitung sulur dan cabang tajam, membawa niat membunuh mutlak, menyerbu Zhang Yi dengan ganas. Pedang iblis yang telah menemani Zhang Yi bertempur selama bertahun-tahun kini justru berubah menjadi pembunuh paling mematikan. Menghadapi pengkhianatan mendadak ini, tidak ada sedikit pun kepanikan di mata Zhang Yi. Sebaliknya, di dasar matanya justru muncul kilatan dingin, seolah semua ini sudah ia perkirakan sejak awal. Ia menggenggam erat Shen Lian yang menggeliat liar di tangannya. Kelebihan terbesar Shen Lian adalah kemampuan regenerasi tanpa batas dan fleksibilitasnya, sehingga mampu menahan kekuatan Zhang Yi sendiri. Namun dalam hal daya serang, Shen Lian sebenarnya biasa saja. Karena itu, ia sama sekali tidak mampu menembus armor pemusnah dewa milik Zhang Yi. Tusukan pada lengannya terasa tidak lebih dari sekadar geli. Benar saja, senjata biologis memang memiliki risiko seperti ini. Zhang Yi menatap sulur-sulur yang menyerang dengan ganas sambil bergumam pelan. Asal mula Shen Lian adalah seorang ksatria kuat dari Knights of the Round Table, Green Knight Bows. Meski telah dimurnikan menjadi senjata oleh Zhang Yi, naluri biologisnya tetap masih ada. Kalau sudah tidak patuh, maka ganti saja dengan yang baru. Tepat saat duri-duri itu hampir menembus tubuh Zhang Yi, jarinya menjentik ringan. Perintah penghancuran diri. Boom! Pohon dunia baja yang baru saja terbentuk dengan megah itu langsung meledak hebat dari dalam. Ini adalah program cadangan yang sudah ditanam Zhang Yi sejak hari pertama ia menciptakan Shen Lian. Sebagai seorang penderita paranoia tingkat ekstrim yang sangat berhati-hati, ia sama sekali tidak mengizinkan kemungkinan senjatanya lepas kendali. Pecahan logam memenuhi langit seperti kembang api yang meledak. Gelombang kejut dahsyatnya bahkan memaksa lautan darah di sekitarnya mundur beberapa bagian. Shen Lian, senjata biologis, dengan indeks kekuatan supernatural mencapai 42.000 poin, memiliki daya ledak penghancuran diri yang sangat mengerikan. Senyuman Guzan membeku di ratusan matanya. Orang gila! Demi tidak dikendalikan, dia malah langsung menghancurkan senjata hidupnya sendiri. Raksasa 100 lengan Karen bahkan lebih tidak percaya lagi. Sebagai ras pengrajin legendaris, Titan jauh lebih memahami daripada siapapun betapa sulitnya menciptakan senjata biologis super kuat. Bahkan senjata hidupmu sendiri sudah dihancurkan. Dengan apa lagi kau akan melawan kami? Suara Eiffel terdengar dari dalam lautan darah. Namun ekspresi Zhang Yi tetap sangat tenang. Dari lapisan dalam armor pemusnah dewa, muncul sebuah biji berwarna hijau. Saat Zhang Yi menuangkan energi ke dalamnya, biji itu langsung berkecambah dan menumbuhkan sulur. Shen Lian dibuat berdasarkan pedang di dalam pohon. Regenerasi luar biasa adalah karakteristik terbesarnya. Untuk mencegahnya dihancurkan kemampuan tipe hukum, Zhang Yi membuatnya terbelah dan meninggalkan biji. Semua itu demi menghadapi situasi seperti sekarang. Kehilangan satu Shen Lian memang menyebabkan pemborosan energi yang besar. Namun bagi Zhang Yi,
energi adalah sesuatu yang benar-benar tidak kurang baginya. Lapar, ya? Zhang Yi berkata dengan tenang sambil mengeluarkan segenggam besar batu energi kemurnian tinggi dari ruang dimensinya, hasil rampasan dari gudang 5 ras besar sebelumnya. Ia seperti sedang memberi makan ikan, menyodorkan semua batu energi bernilai luar biasa itu ke depan biji tersebut. Ranting-ranting hijau muda segera merasakan energi melimpah itu, lalu dengan cepat memanjang dan menyerapnya dengan gila-gilaan. Buzz! Setelah menerima suntikan energi dalam jumlah besar, biji itu langsung bertunas, tumbuh, dan tersusun kembali. Hanya dalam sekejap mata, pedang iblis hitam baru dengan aura yang jauh lebih mengerikan kembali muncul di tangan Zhang Yi. Apa? 3 Black Knight itu berseru bersamaan. Ini benar-benar curang. Lanjutkan saja. Zhang Yi memegang pedang iblis yang baru lahir itu dengan tatapan dingin. Kemampuan cahaya tipe hukum milikmu cukup menarik. Sekarang aku sudah memahaminya. Serang bersama. Jangan beri dia kesempatan bernapas. Karen berkata dengan suara rendah, lalu keenam lengannya kembali menarik busur pembantai dewa. Baik, seberapa kuat pun pertahanannya, tetap ada batasnya. Begitu penghalang ruangnya ditembus, kekuatan tempurnya setidaknya turun 70%. Para ahli tingkat Black Knight ini semuanya adalah veteran perang berpengalaman. Saat ini mereka menganalisis situasi dengan sangat tenang. Lautan darah milik Eiffel kembali bergolak semakin hebat. Dengan suara whoosh, lautan itu kembali menyelimuti Zhang Yi. Kekuatan itu saling bertabrakan dan menetralkan dengan kekuatan dunia nether milik Zhang Yi. Karena mengandung energi yang begitu besar, bahkan dunia nether pun kesulitan menelannya dengan cepat. Sinar mata iblis milik Guzan juga mulai berkumpul kembali. Berapa banyak hal yang bisa kau tangani sekaligus? Menghadapi serangan kami berempat secara bersamaan, kami bisa gagal berkali-kali. Tetapi selama kau memperlihatkan sedikit celah saja, maka kau pasti mati. Kali ini, perburuan yang ditujukan kepada Zhang Yi benar-benar merupakan serangan pembunuh yang mutlak. Empat orang kuat setingkat Black Knight. Jika dilihat dari seluruh dunia, semuanya layak disebut sebagai ahli puncak. Keempat orang itu sangat berpengalaman. Ditambah lagi, mereka telah mempelajari berbagai kemampuan Zhang Yi secara menyeluruh, serta mengambil pelajaran dari kegagalan aliansi 5 ras sebelumnya. Sehingga persiapan mereka kali ini jauh lebih matang. Setelah meneliti Zhang Yi selama waktu yang lama, mereka sampai pada sebuah kesimpulan. Untuk menghadapi seorang esper, serba bisa yang sekaligus memiliki kekuatan waktu, ruang, dan dunia kegelapan, cara paling sederhana dan langsung untuk menghancurkannya adalah dengan lebih dulu menyiapkan jebakan yang mustahil untuk diloloskan, lalu menggunakan kekuatan absolut untuk menghancurkannya dengan paksa. Jika Zhang Yi adalah sebuah kota, maka mereka adalah pasukan berkekuatan 10 kali lipat yang mengepung seluruh kota rapat-rapat, lalu memenangkan pertempuran lewat perang berkepanjangan. Meskipun terlihat bodoh, tidak diragukan lagi itulah cara yang paling efektif. Zhang Yi menyadari hal itu dengan sangat jelas. Alisnya berkerut, karena ia tahu metode pertahanan biasa memang tidak akan berhasil. Walaupun daya tahan Tai Su Yui sangat luar biasa, tetap saja ada batasnya. Serangan lawan mencakup aturan, pembunuhan titik tunggal instan, serta serangan area luas tanpa pandang bulu, mengunci seluruh jalur pelariannya. Namun saat ini, hal yang paling membuat Zhang Yi waspada jelas adalah kemampuan tipe aturan milik Spider Demon Guzan. Ia sama sekali tidak boleh membiarkan cahaya itu mengenainya. Shen Lian di tangan Zhang Yi tiba-tiba diayunkan, dan kekuatan ruang meledak keluar dari tubuhnya. Shen Luo Wangxiang. Dark Realm Beyond. Bezelds. Berpusat pada Zhang Yi, sebuah ruang berbentuk kubus hitam pekat mutlak tiba-tiba terbentang. Ruang ini berbeda dari seluruh pertahanan sebelumnya. Ia adalah kehampaan murni. Tidak ada cahaya, tidak ada suara, tidak ada materi, bahkan aliran waktu pun menjadi sangat lambat. Ia seperti sepotong kehampaan absolut yang dipotong langsung dari alam semesta dan dibentangkan di tengah dunia nyata. Panah Karen, lautan darah milik Eiffel, serta cahaya iblis Guzan
Pada saat menyentuh kubus hitam itu, semuanya langsung membeku. Mereka terjebak total, seperti serangga dalam damar, dan tidak berdaya, meskipun dari luar mereka masih terlihat kaku dalam posisi siap menyerang. Cahaya iblis 100 mata, milik Guzan berusaha keras menembus wilayah hitam itu. Tetapi di tengah jalan ia menerima hambatan besar, lalu sedikit demi sedikit ditelan hingga habis. Apa-apaan cangkang kura-kura ini? Karen meraung marah. Panah pembunuh dewa milikku bahkan tidak bisa menembusnya. Itu adalah pemutusan ruang berdimensi tinggi. Dari kehampaan, akhirnya terdengar suara orang keempat. Suara itu elegan dan dingin, membawa ketenangan seolah mengendalikan segalanya. Kain sutra merah perlahan terbelah. Seorang pria bertubuh tinggi kurus dengan pakaian tempur hitam, ketat perlahan berjalan keluar dari kehampaan. Di tangannya terdapat tirai merah raksasa, seperti kain merah di tangan Matador, terus menari dan mengendalikan aturan seluruh ruang ini. Ras Noel, Noyin Do tedalang utama dari rencana pengepungan kali ini, sekaligus penguasa dari dunia sutra merah ini. Noyin berhenti menonton. Suara Eiffel terdengar dari dalam lautan darah. Cepat gunakan kemampuanmu untuk menghancurkan cangkang kura-kura itu. Noyin menggeleng pelan. Sutra merah di tangannya menari semakin elegan. Kemampuanku adalah jubah dimensi langit. Aku bisa menciptakan wilayah, mengendalikan arah dan aturan di dalam wilayah itu. Tetapi, ia melirik kubus hitam tersebut dan secercah kekaguman melintas di matanya. Untuk benturan keras antar kemampuan ruang seperti ini, itu bukan keahlianku. Tingkat ruang miliknya sangat tinggi. Aku tidak bisa menghapusnya secara paksa menggunakan aturan. Lalu bagaimana? Apa kita hanya akan terus menghabiskan waktu begini? Tanya Guzan dengan suara berat. Mengulur waktu? Tidak. Sudut bibir Noyin terangkat membentuk senyum kejam. Di dunia ini tidak pernah ada pertahanan absolut yang sejati. Kalau memang ada, itu hanya karena kekuatan serangannya masih belum cukup besar. Ia mengayunkan jubah dimensi langit di tangannya seperti seorang matador elegan, dan seluruh ruang sutra merah ikut menari mengikuti gerakannya. Aku bisa memusatkan seluruh serangan dari dimensi ruang ke satu titik. Selanjutnya, yang perlu kita lakukan hanya satu. Terus menghantam sampai pertahanannya hancur. Cara bodoh justru adalah cara yang paling efektif. Di dalam Dark Realm Beyond, ruang kubus hitam absolut itu sunyi seperti singularitas saat alam semesta baru lahir. Serangan gencar dari luar terisolasi di luar dimensi, tetapi Zhang Yi bisa merasakan dengan jelas bahwa lapisan penghalang ruang itu sedang mengeluarkan ratapan karena tak sanggup menahannya lagi. Itu adalah benturan gila antara aturan dimensi tinggi dan hukum kekuatan brutal, seperti suara logam kapal selam laut dalam yang terdistorsi di bawah tekanan air ekstrim. Kriit, kriit. Setiap suara terdengar seperti dewa kematian sedang mengasah pisaunya. Shen Luo Wanxiang hanya bisa bertahan selama 30 detik. Walaupun itu adalah kemampuan yang sebenarnya sudah tersingkirkan. Isolasi cahaya milik Shen Luo Wanxiang adalah hal yang dibutuhkan Zhang Yi saat ini. Pertama, itu bisa memblokir serangan cahaya tipe aturan milik Guzan. Kedua, ia membutuhkan waktu untuk memikirkan cara memecahkan situasi. Zhang Yi menghitung dengan tenang. Kedua, matanya terpejam. Bahkan dalam kegelapan absolut, pikirannya tetap setajam kilat. Di bawah pengepungan gabungan 4 ahli tingkat Black Knight, Shen Luo Wanxiang jelas tidak akan mampu bertahan lebih dari setengah menit. Pengendalian ruang milik Noyin menutup seluruh jalan mundur. Sementara lautan darah Eiffel terus mengikis pertahanannya, memaksanya berkonsentrasi penuh untuk bertahan. Namun pada saat yang sama, daya tembus ekstrem milik Karen bisa saja menembus penghalang kapan saja. Tetapi yang benar-benar membuat Zhang Yi merasa seperti duri di punggung dan tulang di tenggorokan adalah keberadaan paling merepotkan itu, Spider Demon Guzan. Tipe aturan. Hukum kausalitas. Sorot mata Zhang Yi berkilat di dalam kegelapan. Kemampuan Guzan, Wanxiang Rulai, adalah melepaskan cahaya melalui ratusan mata iblis itu untuk secara paksa memberikan aturan kepatuhan kepada target. Kemampuan ini terlalu curang, bahkan lebih mendominasi daripada panah Herrscher milik Yang Xingxin. Bagaimanapun juga,
Kecepatan cahaya jauh lebih cepat dibandingkan panah yang Xinxin. Dan benda itu tidak memiliki toleransi kesalahan sedikit pun. Begitu terkena, kekalahan pada dasarnya sudah terkunci. Bahkan Zhang Yi, yang memiliki kemampuan ganda ruang dan waktu, jika terkena cakupan besar cahaya itu, atau Guzan menemukan kesempatan untuk memberikan perintah, maka situasi akan langsung runtuh seketika. Selain itu, banyak metode Zhang Yi juga mudah ditekan oleh cahaya iblis 100 mata milik Guzan. Seluruh kemampuannya sulit digunakan, dan ia harus terus waspada setiap saat. Kalau ingin memecahkan situasi sekarang, aku harus membunuh Guzan terlebih dahulu. Dalam sekejap, Zhang Yi menetapkan inti taktiknya. Tembak kudanya sebelum menembak penunggangnya. Tangkap rajanya sebelum menangkap para bandit. Dan dalam pertarungan tim, membunuh lebih dulu Ma Zhe. Pengendali adalah kebenaran abadi yang tak pernah berubah. Pada saat itu juga, seluruh ruang Dark Realm bergetar hebat. Frekuensi serangan dari luar tiba-tiba berubah. Tak lagi berupa pengeboman kacau tanpa pola, melainkan sebuah resonansi yang sangat sinkron dan menggetarkan jiwa. Suara itu seperti jenderang perang milik raksasa. Setiap hantaman tepat mengenai titik terlemah dari penghalang ruang, menyebabkan seluruh struktur ruang di dalam Dark Realm ikut bergetar.